3 bulan lalu saat virus ini mulai merebak jauh di sana, banyak dari kita yang masih bercanda. Tapi mungkin semua candaan itu hilang melihat grafik ini. Ya, inilah kondisinya sekarang. Virusnya menembus batas negara, menyebar ke seluruh dunia. Kini para pemimpin negara berkejaran dengan waktu untuk menumpas virus corona. Pertanyaannya, negara mana yang punya strategi paling ampuh untuk lari dari pandemi? Sebenarnya susah juga buat nentuin strategi mana yang dalam tanda kutip terbaik. Ini karena setiap negara punya banyak banget perbedaan, dari penduduk sampai kondisi geografisnya. Tapi biar lebih jelas, coba kita bahas dari 3 negara ini dulu yang sekarang lagi paling dalam tanda kutip terdampak. Jadi bisa kita lihat hampir dari mereka semua sekarang nerapin lockdown. Walaupun kelihatannya tegas, langkah ini diambil karena sebenarnya pemerintahnya kurang responsif sama masyarakatnya yang susah diatur. Oke, tapi sekarang bandingin juga sama negara-negara yang grafiknya udah melandai. Negara-negara inilah yang bisa dibilang berhasil dalam ngatasin pandemi. Oke, terus apa rahasia mereka? Singkatnya, mereka nerapin kombinasi beberapa kebijakan. Kayak cepet nerapin lockdown, ngeisolasi orang yang berpotensi nularin, bikin tes corona yang banyak, cepet dan terjangkau, ngelacak jejak orang yang positif, dan tentu aja punya sistem kesehatan yang memadai. Misalnya kayak Cina. Sebagai tempat awal semua ini bermula, mereka punya strategi yang tegas. Netapin lockdown buat Wuhan dan nyiapin rumah sakit darurat dalam hitungan hari. Seiring kasus meningkat, mereka makin ngebatasin gerak-gerik warganya dan nyuruh mereka buat terus nge-update status kesehatan mereka kalau mau berpergian. Hasilnya, jumlah kasus pun berhasil turun, meski di sisi lain ngorbanin ekonomi dan kehidupan warganya. Beda sama Korea Selatan, mereka ini sekarang jadi sorotan dunia karena mampu ngurangin penyebaran virus corona tanpa ngelakuin lockdown. Kuncinya, cepat dan tanggap. Ibarat teman kalian yang super rajin di kelas, mereka langsung segera mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ujian corona ini datang. Dan ketika wabah mulai merebak, mereka udah siap buat ngelakuin tes massal di banyak tempat dan ngumpulin data mereka sedetail-detailnya demi informasiin warganya biar pada siaga. Dan ini berlaku di negara-negara lainnya yang strategi canggih pemerintahnya berhasil nurunin grafik khusus corona di negara mereka setiap harinya. Infeksi virus dan penyakit baru udah hampir pasti akan selalu ada. Tapi seenggaknya dibandingin zaman dulu, sekarang kita punya lebih banyak harapan. Harapan yang bisa buat ilmuwan tahu tentang virus corona, bahkan sampai jauh ke DNA-nya hanya dalam hitungan pekan. Harapan yang bikin kita sadar tentang betapa pentingnya cuci tangan dan merhatiin asupan makanan. Harapan dalam bentuk kekuatan untuk nyiptain obat demi kesehatan. Harapan tersebut ialah ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa, terima kasih.